kitab Maleakhi pasal 3. Maleakhi pasal 3 ayat 10. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10. Saya rindu kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Pada malam ini ada berapa ayat-ayat firman yang akan kita pelajari tentang satu topik khusus yang akan kita nikmati bersama-sama. Maleakhi pasal 3 ayat 10. Mari bersama-sama kita membacakannya. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar tentang satu tema, persepuluhan. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama bagaimana menjadi orang Kristen yang memberi persembahan yang benar. Kita sudah diingatkan bersama-sama bahwa persembahan yang benar itu berdasarkan kasih karunia Allah. Dan itu tidak tergantung dari berapa banyak kita memberi, sebesar apa pemberian kita. Tetapi persembahan yang benar itu adalah persembahan yang diikuti dengan kehidupan yang benar. Sebuah kehidupan yang kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu Roma 12 ayat 1 mengatakan, demi kemurahan Allah aku menisbatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dalam satu tema, persepuluhan. Apa itu persepuluhan? Persepuluhan adalah 10%. Persepuluhan adalah komitmen iman kepada Tuhan. Banyak kali gereja seringkali menjelaskan tentang memberi hanya pemberian 10%. Oleh sebab itu seringkali ketika kita mendengar kata persepuluhan ini, maka iblis memanah pikiran kita sehingga kita mulai berpikir, gereja ini kok bicaranya tentang uang-uang terus. Gereja ini kok berbicara tentang persembahan-persembahan terus. Apakah gereja ini sedang kekurangan uang? Saudara-saudara sekalian, malam hari ini ketika kita belajar bersama-sama tentang persepuluhan, saya ingin mengatakan kepada saudara, bukan berarti gereja ini sedang kekurangan uang. Sebab saya tahu bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti akan mencukupkan. Tetapi ada begitu banyak orang-orang Kristen yang memiliki perspektif yang salah tentang persepuluhan. Ada orang Kristen yang menganggap bahwa saya nggak perlu memberi persembahan persepuluhan karena itu adalah ajaran dari Taurat. Memang Musa dalam aturan-aturan Taurat menjelaskan secara khusus, secara rinci bagaimana umat Israel itu diwajibkan mereka harus memberi persembahan persepuluhan. Jadi persembahan persepuluhan itu seperti pajak yang harus diberikan kepada para pelayan Tuhan, orang-orang Lewi pada saat itu. Oleh sebab itu banyak orang berpandangan, kan kita tidak hidup di zaman Taurat lagi. Kita sekarang hidup di zaman kasih karunia. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan baik-baik, memperhatikan kebenaran Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya, maka kita akan menemukan bahwa jauh sebelum keluar Taurat itu, maka sesungguhnya Allah telah berbicara tentang persepuluhan. Ada rahasia khusus, kekayaan rohani yang luar biasa yang Allah tanamkan dalam persepuluhan. Oleh sebab itu saya katakan bahwa malam ini ketika saya mengajak saudara untuk belajar persepuluhan, bukan berarti saya menganggap bahwa saudara tidak memberi persembahan persepuluhan atau tidak memberikan persembahan saudara. Saya percaya saudara sudah memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Tapi malam ini kita akan bersama-sama melihat
Mengapa penting kita memberi persembahan persepuluhan? Dan kalau kita sudah sering memberikannya, atau kalau kita sudah memahami mengapa kita harus memberi persembahan persepuluhan ini, maka biarlah firman Tuhan malam hari ini semakin meneguhkan keyakinan kita bahwa betapa penting persembahan persepuluhan itu kita lakukan di dalam hidup kita. Saudara siap diberkati? Amin. Saudara siap diberkati? Amin. Mari kita perhatikan Kejadian 28 ayat 19 sampai 22. Saya minta tolong untuk ditampilkan. Kejadian 28 ayat 19 sampai 22. Perhatikan baik. Ia menamai tempat itu Betel. Betel itu berarti rumah Allah. Bet itu rumah. Betlehem, rumah roti. Betel itu berarti rumah Allah. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lanjut. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Perhatikan baik selanjutnya. Dan batu yang kudirikan ini sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, menjadi Betel. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara-saudaraku, para jemaat Tuhan, perhatikan baik. Yakub menyampaikan sebuah nasar kepada Tuhan, bahwa kalau Tuhan menyertai ia dalam perjalanan, kalau Tuhan memberkati dalam setiap langkah-langkah hidupnya, menyediakan setiap keperluan-keperluannya, maka Yakub berjanji bernasar kepada Tuhan, dari segala yang engkau berikan kepadaku, maka aku akan memberikan 1/10 kepadamu. Siapa Yakub? Yakub ini adalah anak dari Ishak, cucu Abraham. Yakub pergi meninggalkan rumahnya karena ketakutan, sebab Esau kakaknya sedang marah karena Yakub menipu Esau tentang hak kesulungan. Lalu dalam perjalanannya kemudian Yakub bertemu pamannya yang bernama Laban, dan Yakub bekerja dengan Laban dan menjadi menantu Laban. Ia bekerja pada Laban, bertugas untuk menjaga kawanan ternak kambing domba Laban. Ia bekerja dengan begitu baik. Oleh sebab itu Laban menjanjikan upah kepada Yakub. Lalu Laban mengatakan bahwa engkau telah bekerja kepadaku, oleh sebab itu engkau layak menerima upah. Upahnya demikian. Kalau nanti kawanan ternak kambing domba itu kemudian mereka melahirkan anak mereka, maka setiap domba ataupun kambing yang baru dilahirkan itu, kalau badannya itu berbintik-bintik, maka itu akan menjadi milikmu. Lalu apa yang terjadi, saudara? Yakub bekerja keras, dia menjaga kawanan kambing ternak itu, dan Tuhan memberkati Yakub. Ketika para kawanan ternak kambing domba itu mereka melahirkan, maka Tuhan membuat yang berbintik-bintik itu jauh lebih banyak dari yang lain. Lalu ketika Laban melihat, tidak betul seperti ini. Lama-lama saya akan rugi kalau begini. Lalu kemudian dia ubah peraturannya begini. Nanti selanjutnya bukan lagi yang berbintik-bintik menjadi bagianmu. Tetapi selanjutnya kalau yang dilahirkan oleh kawanan ternak itu yang berbelang-belang, maka itulah yang akan menjadi bagianmu. Lalu kemudian terjadi lagi bahwa ketika ternak kambing domba itu mereka melahirkan, Tuhan memberkati dan membuat yang baru dilahirkan itu bulunya itu berbelang-belang. Laban melihat itu, ini tidak bagus ini. Lalu dia pergi lagi kepada Yakub dan mengatakan peraturannya diubah. Bukan lagi yang berbelang-belang, tapi yang bercoreng-coreng loreng. Maka itulah yang akan menjadi bagianmu. Saudaraku, Tuhan terus memberkati Yakub 10 kali
Laban mengubah peraturannya tentang kawanan ternak yang dijaga oleh Yakub. Yakub bekerja keras menjaga kawanan ternak itu. Kemudian Laban melihat dan dia mengubah 10 kali peraturannya. Tetapi Tuhan Allah, perhatikan baik. Tetapi Tuhan Allah tetap memberkati Yakub. Seperti apapun Laban mencoba mencurangi Yakub, mengubah setiap peraturan-peraturannya, Tuhan tetap memberkati Yakub. Pertanyaannya mengapa? Mengapa Tuhan tetap memberkati Yakub? Perhatikan baik. Tolong munculkan Kejadian 31 ayat 11 sampai 13. Kejadian 31 ayat 11 sampai 13. Perhatikan baik di sana. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Ayat 13. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Pertanyaan saya, apa nasar Yakub? Apa nasar Yakub? Nasar Yakub adalah apapun dari semua yang engkau berikan kepadaku, maka aku akan mempersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi yang pertama saudaraku, apa kebenaran penting ketika kita memberi persepuluhan? Bahwa ketika kita memberi persepuluhan, maka itu menyatakan apapun rancangan jahat orang dalam hidupmu, Tuhan dapat ubahkan itu menjadi berkat dalam kehidupanmu. Saat engkau sungguh-sungguh memberi persepuluhan dalam hidupmu, maka perhatikan baik, apapun rancangan dunia ini, apapun rancangan jahat yang orang lakukan terhadapmu, Tuhan dapat ubah itu menjadi berkat dalam hidupmu. Ada banyak orang, aduh saya dibuat tidak adil dalam hidup saya diperlakukan tidak baik dalam hidup saya. Tapi malam ini dengarkan baik, satu kebenaran penting yang Tuhan nyatakan pada kita lewat persembahan persepuluhan, bahwa apapun rancangan jahat yang orang rancangkan kepadamu, yang orang perbuat kepadamu, saat engkau memberi persembahan persepuluhan dengan benar, Tuhan sanggup mengubah setiap rancangan jahat itu menjadi berkat. Yakub diberkati oleh Tuhan. Walau 10 kali Laban mencurangi Yakub, mengubah aturan-aturan pekerjaan yang mereka sepakati bersama. 10 kali Laban mencoba mencurangi Yakub, tapi Tuhan tetap memberkati Yakub. Kenapa? Karena Yakub sudah bernasar, dari semua yang kau berikan kepadaku, aku akan memberikan 1/10 kepadamu. Oh, saya berdoa ketika saya memandang saudara sekalian, saya begitu rindu saudara yang dengan tulus, saudara yang dengan iman memberi persepuluhan kepada Tuhan. Doa saya, saudara diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita perhatikan bagian firman Tuhan berikut. Dalam Ibrani 7 ayat 1 sampai ayat 8. Bolehkah saya minta saudara Gaby untuk menolong saya membacakan ini? Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 8. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera.
Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut 1/10 dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut 1/10 dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima 1/10, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Amin. Terima kasih Saudara Gebi. Abraham memberikan persembahan 1/10 kepada Melkisedek. Dikatakan bahwa ketika Abraham setelah selesai berperang, kemudian dari setiap yang ia dapat sebagai rampasan itu dia bertemu dengan Melkisedek, maka dia memberikan persembahan 1/10. Pertanyaan kita adalah, mengapa Abraham, bapa bagi semua orang yang beriman, mengapa Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek? Perhatikan ayat keempat. Tolong tampilkan ayat keempat. Ibrani 7 ayat keempat. Di sana dikatakan, camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Camkanlah, renungkanlah betapa besarnya orang itu. Jadi mengapa Abraham memberikan persembahan 1/10 kepada Melkisedek? Ayat yang keempat mengatakan, camkanlah betapa besarnya orang itu. Artinya saudaraku, Abraham memberikan persembahan 1/10 kepada Melkisedek karena Abraham mau menyatakan betapa besarnya Melkisedek itu baginya. Betapa berartinya Melkisedek itu baginya. Betapa pentingnya Melkisedek itu baginya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, camkanlah betapa besarnya orang itu. Lalu pertanyaan kita selanjutnya adalah, siapa Melkisedek? Siapa itu Melkisedek? Firman Tuhan mengatakan bahwa ia adalah Raja Salem, Imam Allah yang maha tinggi. Dia Raja kebenaran, Raja damai sejahtera, Shalom. Tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Ia adalah imam untuk selama-lamanya. Gambaran siapakah Melkisedek itu? Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah gambaran Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudaraku, dengarkan baik. Jadi yang kedua, ketika saudara dan saya memberikan persembahan 1/10 kita, milikilah pengertian ini. Karena saudara mau menyatakan betapa besarnya, betapa pentingnya Yesus itu di dalam hidup kita. Ketika kita memberikan persembahan 1/10 kita, milikilah pengertian bahwa karena kita memiliki kesadaran iman betapa besarnya, betapa pentingnya Yesus Kristus itu di dalam hidup kita. Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek karena ia menyadari betapa besarnya orang itu, betapa pentingnya Melkisedek itu baginya. Oleh karena itu ketika kita memberikan persembahan 1/10 kita, jangan kita memberikan persembahan 1/10 karena kita takut. Ada khotbah-khotbah yang mengatakan nanti kalau nggak beri persembahan 1/10 akan ada belalang-belalang pelahap dalam hidupmu. Hidupmu akan dikutuk. Saudaraku, sebagai orang percaya, saya percaya sekali orang-orang yang hidup di dalam Yesus dia bebas dari kutukan. Karena Yesus telah membebaskan kita.
Oleh sebab itu ketika saudara dan saya memberikan persembahan persepuluhan, sadarilah kita lakukan itu. Karena betapa besarnya, betapa pentingnya Yesus Kristus itu di dalam hidup kita. Camkanlah betapa besarnya Yesus Kristus di dalam hidup kita. Saudara bisa bayangin kalau nggak ada Yesus dalam hidup kita? Saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi kalau Yesus tidak ada dalam hidup kita? Ia yang rela berkorban bagi kita. Ia yang telah memberikan segala-galanya bagi kita. Ketika kita seharusnya mendapatkan hukuman, yang ia berikan adalah keselamatan. Ketika kita harusnya mendapatkan hal-hal yang menyakitkan kita, tetapi dia malah menggantikan kita. Ia mau di atas kayu salib itu. Ia mau terluka. Ia mau memakai mahkota duri karena ia mengasihi kita. Camkanlah betapa besarnya Yesus itu. Artinya Yesus itu di dalam hidup kita. Karena itu saudara, ketika saudara memberikan persembahan persepuluhan, biarlah kita memberikannya dengan pengertian. Karena Yesus itu terlalu besar bagi kita. Yesus itu terlalu baik. Yesus itu sempurna dalam hidup kita. Ayat 7 dan 8, Ibrani pasal 7, tolong tampilkan. Ibrani pasal 7 ayat 7 dan 8, perhatikan. Dan di sini, memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia panah menerima persepuluhan. Perhatikan baik. Dan di sini manusia panah. Siapa itu saudaraku? Para pelayan-pelayan Tuhan, para pekerja-pekerja Tuhan, para misionari, orang-orang yang termarginalkan yang dilayani oleh gereja. Mereka itu mendapat support dari persepuluhan yang saudara berikan. Mereka itu mendapat support dari persepuluhan yang kita berikan. Tapi bukan hanya sampai di situ, perhatikan baik. Dan di sana Allah memperhatikan setiap persembahan persepuluhan yang kita berikan kepada Tuhan, kepada rumah Tuhan. Dan di sana yang tentang dia diberikan kesaksian bahwa ia hidup. Ketika saudara dan saya memberikan persepuluhan, ingatlah saudara, yakinilah, percayalah, Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Amin. Ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Oleh sebab itu pembacaan awal yang kita baca tadi dalam kitab Maleaki pasal 3 ayat 10 tadi mengatakan, bawalah persembahan persepuluhanmu kepada dalam rumah Tuhan, supaya ada perbendaharaan rumah Tuhan, dan perhatikanlah, lihatlah keadaanmu. Tuhan akan melimpahkan segala berkat. Tuhan itu punya cara untuk memberkati kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, Dia adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati, tetapi Dia adalah Allah yang hidup, yang memperhatikan keadaan kita, yang tahu setiap situasi kita. Mungkin ada di antara saudara yang datang pada malam ini. Saudara datang dengan segala kelemahan saudara. Mungkin saudara sedang memandang saya dan berkata, aduh kapten, saya saat ini sedang sulit sekali. Pekerjaan saya sedang tidak baik. Uang di dompet saya tinggal sedikit dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Pada malam ini dengarkan baik. Mungkin orang di sekitarmu tidak tahu keadaanmu, tapi Tuhan Yesus pasti tahu situasimu. Tuhan punya cara untuk mencukupkan segala kebutuhanmu. Malam ini kita telah belajar satu kebenaran penting, sebuah perspektif dari ketika kita memberikan persepuluhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita memberikan persembahan persepuluhan kita dengan tulus hati, dengan iman, maka itu berarti apapun rancangan jahat,
Apapun hal-hal yang jahat yang orang rancangkan untuk hidup kita, Tuhan dapat ubah itu untuk menjadi berkat bagi kita. Malam ini, ketika engkau memberikan persembahan persepuluhan, maka berikanlah setiap persembahanmu dengan iman. Karena engkau ingin menyatakan betapa besarnya Yesus Kristus itu, betapa pentingnya Yesus Kristus itu, betapa luar biasanya Yesus Kristus itu dalam kehidupan saya. Saya percaya ketika Tuhan kita tinggikan, Tuhan kita muliakan, maka anugerahnya melimpah atas kehidupan kita sekalian. Karena Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Saya minta tolong pemain musik untuk maju ke depan. Mana para pemain musik kita? Yolan tolong. Mari kita menyanyi satu pujian. Kaulah segalanya. Adakah di antara saudara ingin datang pada Tuhan? Mungkin ada di antara saudara yang malam ini datang dengan beban, tapi saudara punya iman bahwa Tuhan pasti tolong. Mungkin ada di antara saudara yang malam ini ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Tapi saudara percaya ketika saudara datang pada Tuhan, ada jalan keluar. Jadilah kepadamu turut dengan iman. Sebab Dia Bapa yang mengasihi kita. Ada waktu doa bagi kita sekalian. Saudara yang ada dalam ruangan ini, saudara yang ada di luar. Waktu ini bagi kita sekalian. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Rencana Tuhan indah bagi kita. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan bersama-sama, Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Ada lagi yang mau datang kepada Tuhan di dalam hidupku. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Mu. Satu kali ketika Yesus ada dalam rumah ibadah, semua orang sedang sibuk dalam peribadatan di sinagog itu. Semua orang berusaha untuk menyembah, untuk kusuk mengikuti ibadah itu. Tapi Yesus melihat di sana, di tempat yang tidak diperhatikan orang, di bagian paling belakang, ada seorang perempuan yang sudah berpuluh tahun lamanya menderita sakit. Dia bungkuk, dia begitu susah berjalan. Mungkin sudah beberapa waktu lamanya, berpuluh tahun lamanya, wanita itu pergi beribadah dan tidak ada satu orang pun yang memahami, yang melihat keadaannya. Tapi hari itu, ketika Yesus ada di dalam bait Allah, dalam sinagog itu, Yesus memanggil wanita itu karena Yesus tahu keadaannya. Yesus memulihkan dia, menyembuhkan dia. Malam ini saya percaya saudaraku, apapun keadaan saudara, mungkin orang-orang di sekitar saudara tidak tahu apa yang saudara alami, tapi Yesus melihat saudara. Yesus tahu keadaan saudara dan Dia ingin mengatakan bahwa engkau dapat dipulihkan. Yesus sangat mengasihi kita.
Mari datang pada Tuhan dan alamilah anugerah-Nya dalam kehidupan kita. Kaulah segalanya, amin, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita berdoa. Tuhan, malam ini bersama-sama kami datang kepadamu. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa jauh sebelumnya, sejak dari awal, Engkau telah memberkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan persepuluhan mereka. Seperti Engkau memberkati Yakub, seperti Engkau memberkati Abraham, maka kami percaya malam ini Tuhan, kami pun diberkati oleh Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang sedang bertelut di bangku anugerah ini. Mungkin kami tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka, tetapi hamba berdoa di dalam nama Yesus, satu persatu mereka biarlah diberkati oleh Tuhan. Berkati pendidikan, berkati pekerjaan, berkati keluarga, berkatilah masa depan mereka. Tidak ada hal yang terlalu besar yang tidak dapat Engkau selesaikan Tuhan. Sebab kami percaya Engkau terlalu besar, Engkau Allah yang ajaib. Karena itu apapun yang kami alami, kami percaya Engkau sanggup untuk pulihkan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir. Mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul, mungkin ada di antara kami yang bawa beban-beban, mungkin ada di antara kami yang sedang dibelenggu oleh dosa-dosa. Ada di antara kami yang sedang datang pada Tuhan dengan rasa syukur. Hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi setiap mereka yang hadir pada malam ini, Engkau melihat mereka, Engkau Allah menjadi jawaban atas hidup mereka. Apapun yang sedang mereka alami, biarlah mulai saat ini mereka menjadi milik Tuhan. Mereka melihat mujizat Tuhan, mereka melihat pertolongan Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami menaikkan syukur kami dalam nama Yesus. Amin. Kaulah segala